Bayangin lu punya mimpi gede, pengen sukses, kaya raya, punya rumah mewah, jalan-jalan keliling dunia. Lu scroll TikTok tiap malam, nonton motivasi ala-ala yang bilang, kerja keraslah, jangan menyerah, mimpi setinggi langit. Gue yakin lu pernah denger itu kan? Masalahnya, realitanya lu lebih sering ketiduran sambil pegang HP jam 3 pagi. Besok bangun kesiangan, masuk kerja telat, dan ujung-ujungnya nyalahin macet. Gue bukan mau ngejatuhin mimpi elu, tapi serius, mimpi tinggi itu nggak ada gunanya kalau jadwal tidur elu lebih panjang daripada jam kerja. Apa gunanya mau jadi pengusaha sukses kalau skill paling jago lu cuma scroll story mantan sampai habis? Apa gunanya ngomong, gue bakal kaya sebelum umur 30, kalau tiap weekend lu ngabisin duit buat kopi kekinian sama nongkrong tanpa tabungan? Realita tuh nggak peduli sama mimpi manis lu. Realita tuh dingin, keras, dan nyolot. Lu bisa teriak, gue pengen jadi sukses tiap hari di kaca. Tapi kalau abis itu lu rebahan sampai sore, ya lu sukses jadi karung beras doang. Dan gini ya, bukan cuma lu. Gue tahu banyak orang di luar sana yang mikir sama. Semua orang merasa punya takdir besar. Padahal mayoritas akhirnya hidup biasa-biasa aja. Dan gak ada yang salah dengan itu kecuali lu denial terus-terusan. Punchline-nya, lu gak gagal karena mimpi lu terlalu tinggi. Lu gagal karena bantal lu lebih menarik daripada realita. Tapi tunggu dulu, kalau lu pikir ini cuma soal males tidur, lu salah besar. Ada hal lain yang lebih ngeselin, dan itu yang bakal bikin lu makin jauh dari mimpi lu. Lu tahu nggak kenapa banyak orang suka mimpi tinggi? Karena mimpi itu gratis. Gratis bro, nggak ada yang nagih cicilan dari mimpi lu. Lu bisa bilang gue bakal punya bisnis gede sambil rebahan di kasur tanpa keluarin 1 rupiah pun. Makanya mimpi itu jadi candu. Sama kayak nonton drakor sampai subuh. Lu ngerasa produktif padahal cuma ngabisin kuota. Masalahnya, realita itu nggak bisa dibayar pakai mimpi. Lu nggak bisa bilang ke tukang nasi padang, "Bang, ini gue bayar pakai mimpi gue jadi sultan." Paling yang ada lu lempar sendok. Lu sadar nggak mimpi tinggi itu sering jadi alasan orang males? Kayak, gue nggak mau kerja sekarang, ntar gue bikin startup. Padahal bikin startup aja belum tahu bedanya invoice sama nota. Atau bilang, gue bakal jadi konten kreator gede. Padahal upload 1 video aja udah ngos-ngosan. Terus berhenti gara-gara views cuma 23 biji. Mimpi itu gampang bro, konsistensi itu yang ribet. Karena jujur aja, disiplin tuh musuh utama Gen Z. Lu bisa kuat main ML sampai rank mitik, tapi nggak kuat bangun jam 6 pagi buat lari 10 menit. Lu bisa tahan scroll TikTok 3 jam, tapi nggak bisa tahan baca buku setengah jam. Lucunya, lu bangga bilang, gue strong, padahal strong cuma buat begadang. Punchline-nya, lu nggak miskin ide, lu miskin eksekusi. Tapi sabar, belum selesai di sini. Karena masalah mimpi tinggi itu bukan cuma soal males doang. Ada hal lain yang lebih nyeleneh, dan itu bikin hidup elu kayak lingkaran setan yang gak ada ujungnya. Kadang lu merasa stuck, kayak jalan di tempat, padahal aslinya lu emang gak jalan sama sekali. Banyak orang bilang, gue udah coba segalanya, padahal yang dia coba cuma 3 hal. Ngeluh, rebahan, sama scroll IG. Terus heran kenapa hidupnya gak maju-maju. Ya jelas lah bro, gimana mau maju kalau mental lu masih parkir di masa lalu? Dan lucunya lagi, lu suka cari kambing hitam, nyalahin pemerintah, nyalahin orang tua, nyalahin mantan. Padahal yang paling bikin rusak itu lu sendiri. Karena lu pengen hasil instan tapi nggak mau proses panjang. Lu pengen lompatan besar tapi nggak mau jalan kecil dulu. Semua maunya shortcut, padahal hidup itu lebih mirip jalan tol macet, tetap harus sabar antri. Gue tahu, rasanya enak banget bayangin hidup sukses. Duduk di kafe mahal, kerja dari laptop tipis, pakai baju branded. Tapi lu lupa, semua itu ada harganya. Dan harga itu bukan cuma duit, tapi waktu, tenaga, konsistensi. Kalau lu pikir bisa dapetin semua itu cuma modal niat, ya siap-siap ditertawain realita. Lu boleh 1000 kali ngomong, gue pasti bisa. Tapi kalau dari 1000 kali itu nggak ada satupun yang jadi tindakan, semua cuma jadi kalimat motivasi basi. Dan yang paling sedih, lu percaya kebohongan lu sendiri. Akhirnya lu nggak gagal karena nggak punya peluang. Lu gagal karena nggak pernah serius ngambil satupun peluang. Lu sadar nggak? Kita tuh hidup di era paling gampang buat jadi sukses, tapi juga era paling gampang buat jadi pecundang. Dulu orang mau belajar sesuatu harus ke perpustakaan. Sekarang tinggal ketik di Google atau nonton YouTube. Tapi anehnya makin gampang akses informasi, makin malas orang buat gerak. Lu bilang pengen kaya, sumber duit bertebaran dari jualan online sampai bikin konten receh. Tapi lu lebih milih nonton orang lain kaya dibanding usaha sendiri. Lu bilang pengen sehat,
Tutorial olahraga ada ribuan di internet, tapi lu lebih rajin buka aplikasi ojol daripada gerak kaki ke warung sebelah. Masalahnya bukan di mimpi lu yang ketinggian, masalahnya di mental lu yang ngerasa waktu itu banyak. Padahal jam jalan terus, umur jalan terus, dan lu tetap aja rebahan sambil mikir, ntar juga bisa. Bro, nggak ada yang namanya entar. Yang ada cuma sekarang atau nggak sama sekali. Dan tau nggak kenapa lu selalu kalah start? Karena lu sibuk nunggu kondisi sempurna. Lu mikir, gue bakal mulai kalau udah punya modal, atau gue bakal action kalau mood gue lagi oke. Newsflash, kondisi sempurna itu nggak bakal datang. Kalau lu masih nunggu mood, ya selamat. Lu bakal kalah sama orang yang moodnya berantakan tapi tetap jalan. Mimpi tinggi itu sah-sah aja, tapi kalau cuma jadi dekorasi di kepala, nggak ada gunanya. Sama kayak wallpaper HP lu yang estetik, bagus dilihat, tapi nggak bikin lu makin pinter. Kalau lu nggak gerak sekarang, lu bakal sadar suatu hari nanti, mimpi tinggi lu nggak pernah gagal. Dia cuma mati pelan-pelan karena lu biarin. Pada akhirnya, lu bebas bermimpi setinggi langit. Mau jadi miliarder, mau jadi konten kreator paling terkenal, mau punya pasangan yang perfect, itu semua sah. Tapi jangan lupa, realita nggak bakal berubah cuma karena lu ngarep. Realita cuma bakal tunduk sama mereka yang gerak, bukan yang cuma ngoceh di kepala. Gue ngerti kok, kadang hidup emang bikin males. Bangun pagi rasanya kayak dihajar dunia, kerja atau kuliah cuma bikin stres, dan malamnya ujung-ujungnya cari hiburan biar lupa. Tapi kalau lu biarin pola itu jalan terus, jangan kaget kalau tiba-tiba 5 tahun lewat tanpa ada yang berubah. Mimpi tinggi itu bukan masalah, tidur panjang juga bukan masalah. Masalahnya adalah kalau lu terus-terusan milih tidur panjang dibanding bangun dan ngelawan rasa males itu. Karena dunia ini nggak peduli lu lagi capek, nggak peduli lu lagi overthinking. Dunia cuma peduli siapa yang berani main di lapangan, bukan siapa yang paling keras teriak dari tribun. Jadi, ya lu bisa terus bilang, gue pasti sukses suatu hari nanti. Tapi kalau suatu hari itu nggak pernah jadi hari ini, lu bakal terus kejebak di siklus yang sama. Lu bermimpi tinggi, lu tidur panjang, lu bangun, lalu ulang lagi. Sampai akhirnya mimpi lu jadi sekedar cerita sebelum tidur. Dan ingat satu hal terakhir bro, mimpi itu cuma jadi nyata kalau lu berani bangun. Kalau lu terus pilih tidur, ya mimpi lu bakal tetap jadi milik kasur, bukan milik hidup.